bersuara. Kata-kata yang kau buang percuma. Kau berkata aku kurang segalanya. Rasa bayang-bayangku yang kau buru. Buat sesuatu ku berlalu, hal yang tak mungkin bisa kau tuju. Sesaat lagi kalian akan ikuti Music Live Chat Weekend live berjaringan Pro 2 FM se-Jawa Timur. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar kalian semuanya? Seluruh Jawa Timur apa kabar pagi hari ini? Seru banget ya bisa ketemu dengan kalian semuanya. Yang pasti di pagi hari ini Bagas senang banget bisa ketemu dengan teman-teman dari seluruh Jawa Timur ya. Bagas sapa dulu nih teman-teman yang ada di Pro 2 Jember, selamat pagi. Pro 2 Sumeneb, selamat pagi juga. Pro 2 Surabaya, selamat pagi. Dan juga Pro 2 Malang, apa kabar? Ngalam ya, Malang. Oke. Dan di pagi hari ini kita bakal ngobrol sama seorang musisi. Dan jujur aja nih, Bagas sudah lama banget pengen ngobrol sama cowok yang satu ini ya. Kenapa? Karena dia ini termasuk salah satu musisi yang sangat-sangat berbakat banget. Dalam artian
dia bisa mengeksplor banyak musik gitu teman Pro 2. Bagas juga heran gitu. Lu bisa gitu, bisa ternyata. Dan dia juga sering banget bikin program-program apa ya, kayak podcast dan macam-macam lah yang kaitannya sama banyak hal. Jadi Doi benar-benar memiliki bakat dan potensi yang sangat luar biasa dalam bermusik, dan musiknya itu pun juga multi genre gitu. Langsung aja di sini nggak lama-lama kita bakal nyapa dengan cowok yang satu ini. Tapi sayang sekali dia nggak di studio, dia jauh di ujung sana. Dalam artian dia ini sekitar berapa ya? Kurang lebih kalau dari Kota Madiun itu sekitar 1 jam ya. Nah nanti kita juga bakal nanya-nanya ke cowok yang satu ini potensi-potensi daerahnya itu kayak gimana ya. Langsung aja kita sapa sekarang yang ada di Kota Angin Nganjuk. Selamat pagi Bayu. Selamat pagi RRI. Oke, kabar baik Bayu ya? Ya, baik, alhamdulillah. Oke, nah ini kita via Zoom nih, teman Pro 2 ya. Yang pasti ini merupakan pertama ini Bagas tatap muka sama cowok yang satu ini. Padahal kita sering kontek-kontekan di ini ya, di WA ataupun juga di media-media yang lain, dan baru bisa realize sekarang walaupun by Zoom. Sehat ya, Bayu ya? Alhamdulillah Mas, sehat juga Mas ya. Alhamdulillah. Gemuk. Gemuk. Ya. Gemukan ya. Baru tahu kan kalau gua gemuk, ya nggak gemuk-gemuk banget sih. Oke, Bayu, ini boleh kamu jelasin bentar dong ke teman-teman nih, karena ini didengar juga sama teman-teman yang ada di seluruh Jawa Timur ya, dari Pro 2 Jember, terus juga Sumeneb, Surabaya sama Malang. Ini sebenarnya kamu menyertakan progres ya. Progres itu sebenarnya apa sih maksudnya? Oh, dari nama dari nama Bayu Progress betul. gitu. Dari nama sih ini emang kayak nama panggung lah ya. Nama panggung, ID gitu ya. Ada zaman kuliah. Ada, saya pernah nonton satu band keren dari Prancis kalau nggak salah. Ya, otomatis langsung melihat itu saya terinspirasi gitu. Jadi biar terinspirasi, nama dari zaman kuliah tak pakai, terus nama Progress, In Progress dulu namanya, dari Prancis, band dari Prancis. Oh, dari Prancis ya. Oke, dan kalau boleh tahu, ini juga banyak teman-teman nih yang apa namanya penasaran sama kamu. Ini sebenarnya project solo atau semacam bareng-bareng kayak gitu? Gimana tuh ceritanya? Ini project solo, berarti ini project solo saya. Jadi kalau dipantau di platform ya, beberapa lagu-lagu sama playernya beda, karena emang ini lebih ke ego saya sih. Jadi, ego gimana maksudnya? Pengen, jadi tiap player, tiap lagu tuh playernya beda, konsep musiknya beda. Ini cuma project solo dan sarana laboratorium. Laboratorium saya dalam mengotak-ngatik instrumen atau komposisi. Jadi disatuin bisa nggak bisa. Oh, oke. Nah, dan kamu lebih spesifik ke alat musik bass ya? Ya, saya bass. Bass. Dan sejak kapan nih kamu sangat menyukai instrumen musik bass ini? Main bass sejak SMA. Mulai itu rame-rame Bruno Prakoso ya. Iya. Oke, jadi dari itu ya. Oke. Terus ke bawah ya dan sampai di musik sekarang ini. Oke. Nah, dan ini Bayu, biasanya kan apa ya? Seorang basis ya, kalau di Indonesia itu yang paling Bagas tahu itu kayak Bahri Likumahua gitu kan. Terus banyak lah ya seorang basis yang akhirnya bisa mengeksplor banyak musik. Apakah kamu juga terinspirasi dari mereka itu? Jadi lebih ke multi genre kayak gitu. Jadi tidak hanya bermain pada satu genre aja. Iya benar, saya terinspirasi sekali sama beberapa basis Indonesia terutama. Kan juga pemain bass itu kalau saya lihat tergolong sulit Mas. Sulit untuk dia mainkan dan berani main sendiri apalagi.
ya beberapa player bass Indonesia terutama. Apalagi saya juga player bass jazz dari Om Indro Harjoko, dari Lukumawa, Fajar Adinugroho. Iya. Sangat terinspirasi banget sama mereka ya. Oke, secara ini ya. Jadi secara garis merah, benang merah lah intinya ya. Kamu itu lebih ke walaupun tadi multi genre ya, genre apapun kamu mix jadi satu. Sebenarnya awalnya kamu lebih ke prefer ke genre apa tuh? Awalnya ketika kamu dalam bereksplorasi musik tuh. Awalnya itu dulu beberapa bulan sempat seneng sama dan beberapa mempelajari jazz. Oh, jazz. Teori jazz. Lebih jazz ya sebenarnya ya. Oke, dan kamu sudah berapa dalam project kamu ini? Itu sudah berapa genre yang udah kamu bikin jadi satu terus kamu rekam gitu? Berapa genre? Ini ada 4 sih kalau dalam platform ya. Ada Geger Jerusalem itu konsepnya string violin sama bass. Oh, bass. Ya, idenya cuma nyatuin, bisa nggak sih bass sama ini berjalan sendiri lah gitu. Oke. Dan ada lagi? Oh, ada lagi featuring sama band dari Kediri. Konsepnya jadul, band-band semacam Naif lah. Oh, jadi 80s 90s ya gitulah ya. Yes. Oke. Mereka coba nyatuin beat bass yang notabene funk ya, kalau lebih bass lebih funk. Bisa nggak sih yang nanti gitu? Jadinya kayak seperti itu. Oke. Aha. Ya, berarti memang saat ini kamu ini ya lebih prefer jalan sendiri ya. Berarti kamu yang mengajak kolaborasi atau kamu saat ini juga gabung sama band apa gitu yang ada di sana, di Nganjuk sana? Saat ini saya sembari solo juga tergabung dalam tiga band. 3 band ya? Ada dari Jogja band komedi Resi Rezeki. Di Nganjuk ada Top 40 juga ada 3. Terus di Kediri ini ada rock ya, Snapburn. Oke. Nah, ini dari setiap status yang dia bikin nih teman Produan, entah itu di WA ataupun di ini, waduh, ini ada podcast, ada ini kayaknya nggak pernah libur nih anak. Ada aja terus proyeknya. Oke, terus kemarin ada beberapa materi nih yang udah kamu bikin ya, udah kamu rekam. Ada 3 yang kita dapat, ada 2 sih yang udah official gitu ya, dan Bagas juga sudah lihat ini juga di SP juga sudah ada, dan bahkan di RRI Play Go nih juga sudah ada nih teman Pro 2. Silakan kamu bisa cek karyanya yang terbaru. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut ya di sesi berikutnya untuk karyanya dari Bayu Progress ini yang terbaru nih. Ini kira-kira apa? Nah, terus sekarang di luar musik nih Bayu. Ini kan mumpung didengerin nih sama teman-teman di seluruh Jawa Timur. Boleh dong eksplor sedikit tentang Kabupaten Nganjuk nih. Nganjuk ini kan kalau dari Kota Madiun kan sekitar 1 jaman ya mungkin ya, kalau lancar ya untuk trafficnya. Itu boleh dong kamu share kira-kira yang seru di Nganjuk itu ada apa aja sih saat ini yang lagi hits? Oke, yang saat ini lagi hits di Nganjuk, kota kecil yang unik ini. Kota angin itu bener ini gak sih? Banyak orang bilang kota angin itu anginnya kencang-kencang gitu nggak sih di sana? Bener, maksudnya kalau dilihat dari, kan aku di outdoor nih, ini angin udah kayak di pantai. Oh gitu ya. Jadi setiap hari kayak gitu. Walaupun musim ini kan lagi musim kemarau kan, biasanya emang lagi kenceng. Kalau lagi musim-musim hujan gitu juga sama, anginnya juga kencang kayak gitu. Ya, lebih kencengnya pas musim kemarau aja. Musim hujan gitu. Masih terhitung biasa. Oke. Di mana aja tuh tempat yang lagi keren tuh sekarang? Yang mungkin teman Pro 2 yang dari Sumeneb, Jember, Surabaya atau Malang pengen mampir nih ke Nganjuk nih, kemana aja nih enaknya? Oke, Nganjuk secara aspek wisata tetap kita ada di Sedudo Air Terjun. Oh, Sedudo, ya air terjun Sedudo teman Pro 2. Iya. Ya, Bendungan Wilis ya. Madiun juga ada juga. Apa ya, yang baru juga di sebelum Sedudo itu udah banyak wisata tuh Mas. Jadi sebelum Sedudo kita dapat banyak wisata, ada Bukit Surga, ada Bukit Watu Lawang ya. Watu Lawang ya.
Ya dari itu tuh udah banyak. Terus ada yang baru lagi tuh Semantok, Bendungan Semantok. Belum terbesar. Hmm. Saya juga belum kesana soalnya. Kamu belum ke sana juga. Padahal dari apa? Dari story kamu tuh kamu lebih sering ini loh. Kadang-kadang bikin podcast di ini juga gitu. Di apa? Di Beneran ya? luar-luar, gitu. Jadi wah ini keren nih bisa bisa nge-explore tempat-tempat yang seru dan asik kayak gitu ya. Oke. Nah, oke. Jadi itu ya untuk tempat-tempat alamnya ya. Jadi teman Proda bisa main-main ke Nganjuk kalau misalnya lewat. Ini masalahnya kalau kalian lewat jalur ini ya, nggak lewat tol ya. Itu kalau misalnya lewat jalur ini biasa nanti pasti kalau misalnya mau ke Jogja, mau ke Jakarta itu pasti lewat Nganjuk nih. Sebelum ke Madiun, baru dari Nganjuk nanti baru masuk ke Kabupaten Madiun, baru ke Kota Madiun. Nah, terus jangan lupa mampir ke air terjun Sedudo. Itu kalau nggak salah di atas dulu pernah deh, Bagas pernah ada air terjun apa gitu ya. Itu ada jalan setapak kecil banget tuh, Bayu. Itu kalau nggak salah ada air terjun juga di atasnya tuh. Jadi di air terjun Sedudo itu ada beberapa air terjun yang memang agak susah sih tapi dijangkau. Nah, jadi buat kalian semuanya silakan mampir buat ngadem di situ. Terus juga ada waduk tadi yang baru. Bagas juga belum pernah ke sana untuk waduknya ini. Dan tentunya belum lagi termasuk wisata-wisata buatan ya. Kayak di Kota Madiun itu juga banyak tempat-tempat bikinan, itu bisa kamu mampir ke sana. Oke, Bayu, ini kamu juga sering banget bikin konten-konten gitu sama sama teman-teman kamu ataupun sama pokoknya banyak lah kayaknya konten yang udah kamu bikin itu juga saat ini kamu dalamin juga tuh di akun kamu. Ya, konten-konten ini udah kayak ini Mas, membiasakan diri untuk berkontribusi di daerah. Jadi kontennya juga untuk mengenalkan juga di Nganjuk. Ternyata saya kemarin di jalanan juga itu baru juga di Jalan Ahmad Yani. Ya, memperkenalkan tempat-tempat yang keren di Nganjuk. Oke. Nah, bagaimana nih ngelihat musisi-musisi yang ada di Nganjuk sekarang nih? Kalau setahu Bagas dulu kan Bagas sering banget tuh keliling-keliling gitu kan ke areal Plat AG lah ya. Nganjuk tuh, Agung, Kediri. Itu yang jadi basic musik yang kenceng banget itu dulu di Kediri. Nah, apakah sampai sekarang juga masih kayak gitu atau Nganjuk sendiri sekarang gimana untuk ngelihat para musisinya? Musisi Nganjuk saat ini ya tetap masih berkembang, Mas. Tapi banyak beberapa sih mereka udah keluar dari genrenya. Jadi karena update musik udah kenceng sekarang ya. Oke. Jadi udah ada nih beberapa musik baru di sini. Meskipun belum masif ya, beberapa teman-teman udah banyak mereka bikin formasi musik yang tergolong komunitas baru juga. Oke. Nah, terus sekarang ini lagi ngetren nih di Madiun ya, terutama di Madiun, Ngawi sama Magetan. Ini sekarang lagi rame yang namanya genre musik Jawa. Ini kamu juga ngeksplor gak musik Jawa? Karena beberapa karya-karya kamu yang udah kamu kirim ke kita nih, itu kebanyakan lebih ke pop alternatif. Nah, gimana tuh? Kamu tertarik untuk ngegarap musik-musik kayak gitu yang sekarang ini lagi banyak banget nih digemarin? Oke, untuk explore ke musik Jawa ambiar ya. Ambiarisme lah. Masalahnya gini, musik kamu tuh lebih dari yang udah kita terima ya. Itu lebih cenderung musik yang eksplornya tuh bikin adrenalin kita tuh ngangkat gitu. Jadi musik pop alternatif lah, kayak Sum 41, terus musik-musik funk dan perpaduan yang kayak gitu, kayak Bruno Mars yang baru ya kayak gitu. Nah, terus ini kan genre musik Jawa sekarang kan yang lagi ya, yang kamu sebut tadi, ambiarisme itu tadi. Itu gimana? Kamu juga tertarik nggak bikin kayak gitu? Tertarik karena ini kan konsep solo ini adalah konsep laboratorium, Mas ya. Jadi apapun yang tidak mungkin dilakukan kalau di proyek solo karena konsepnya adalah eksperimental. Mungkin terjadi. Mungkin kalau di grup mereka punya konsep musik masing-masing, itu mungkin nggak mungkin terjadi, mungkin ya. Kalau di ini mungkin bisa terjadi karena yang apa saya udah coba musik Bruno Mars begitu. Ya. Sudah adakah rencana nyiptain lagu kayak gitu biar kekinian gitu, lagu-lagu Jawa gitu?
Apakah masih just planning doang sekarang? Nyiptain udah ada, tapi saya tidak di playernya, tapi di apa ya, kayak manajemennya. Ada satu lagu yang tak pegang. Oke. Yang bakal dirilis tapi masih menunggu, masih mencari momen. Oke. Jadi sudah ada lagunya, sudah ada, terus musisinya yang nyanyi juga sudah ada. Dan gimana itu nuansa-nuansa ambiar gitu atau nuansa seperti yang sekarang ini kamu bikin biasanya? Iya, udah jadi. Ini nuansanya ambiar. Ambiar bahasa Jawa, tapi liriknya lebih ke Mas. Ke lelucon. Oke. Jadi kayak juk-juk gitu ya. Kalian nggak mungkin cinta kepada, kan sekarang cinta-cinta sama cewek atau cowok ya. Cintanya pada benda yang mungkin orang nggak kepikiran lagi. Begitu. Wow, keren ya. Jadi ini Bayu ini termasuk musisi yang nggak idealis ya. Jadi peka banget sama perkembangan ya Bayu ya. Oke. Yeah. Bayu, itu apa namanya? Kalau bicara ngomong masalah bahasa nih, bahasa khas anak Nganjuk tuh boleh tahu dong kayak gimana? Kalau di Madiun kan apa ya? Ya hampir sama kayak di Ponorogo, kayak di Trenggalek. Kalau di Nganjuk itu apa nih? Bahasa Jawa yang jadi ciri khas tuh apa? Bahasa Jawa jadi khas Nganjuk. Sebenarnya jauh beda sih, cuma mungkin lebih penekanan aksen ke, sama nggak sih sama Madiun yang wakeh. Iya, sama berarti. Sama. Ya. Sama ada imbuhan heehnya di sini mungkin. Oh iya, jelas beda kalau kita sudah ke Surabaya. Ke Surabaya kan udah rek gitu kan, rek terus kon gitu kan. Nah, kalau di Malang pun juga siapa bilang itu? Ada CO bla bla bla. Nah, gitu juga gitu. Terus kalau di Malang biasanya dibolak-balik gitu kan bahasanya. Terus belum lagi kalau kalau dari Jember, Sumenep itu udah beda lagi. Hampir sama ternyata ya kalau di Nganjuk ya bahasanya dengan di Madiun sama di Ponorogo biasanya aksennya dipanjangin. Tuwowo, ruwono dewe kayak gitu. Oke, kita bakal ngobrol banyak banget nih teman Prodo ya dengan Bayu, dan yang pasti Bayu ini selain seorang musisi juga apa aja selain bass yang bisa kamu mainin? Instrumen Bayu. Pastinya gitar bisa kan biasanya? Gitar bisa. Semua instrumen bisa, tapi ya hanya sekedar bisa ya. Tapi lebih spesifik ke ini ya, lebih spesifik ke bass ya. Oke. Dan mencintai. Oke, dan saat ini Bayu sudah menelurkan beberapa materi teman Pro 2 ya. Salah satunya sering banget kamu dengar juga di Pro 2 Madiun, ada 2 materi. Yang tadi di awal sudah kita hadirkan ada Lamunan, dan ini baru saja menghadirkan satu single yang judulnya Birahi, yang katanya itu di materi ini kamu lebih banyak menyinggung problematika dan permasalahan cowok, laki-laki. Oke, tahan dulu Bayu ya. Nanti kita bakal mainin single kamu setelah kita simak. Nanti habis ini lagunya juga bisa teman Prodo simak ya. Nanti kita akan ngobrol project kamu yang terbaru dan juga lagu ini. Oke, stay tune ya di Music Live Chat Weekend Berjaringan di pagi hari ini. Punya uang 50.000 nih, tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan presiden. C. Makan sate. A ya? Yakin? B. Atau C? Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden. Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150.000. Iya juga ya. Hey, aku punya uang 50.000 nih, tapi jawab dulu, apa yang dilakukan
teman terbaik kamu. Bantu, jangan misalnya Dan juga berangsur tanggungan pribadi, nafkah terakhiri, dosa selalu berjalan dan juga berangsur hilang. Yang birahi banyak basa-basi, ditanya kapan nikah lagi. Atur lagi, nongkrong disudahi, gak bisa bermusik lagi. Bertahan, sembuhkan tanggungan pribadi, nafkah terakhiri, dosa yang selalu berjalan dan juga berangsur tanggungan pribadi, nafkah terakhiri, dosa yang selalu berjalan dan juga berangsur hilang. Tanggungan pribadi, nafkah terakhiri, dosa yang selalu berjalan dan juga berangsur tanggungan Ayo Mas, mulai lagi. nafkah terakhiri, dosa yang selalu berjalan dan juga berangsur hilang. Yeay.
Ini mengeksplor kemampuan Bayu dalam bermain bass ya teman Pro 2. Sama seperti halnya kebanyakan para musisi yang basicnya itu di musik bass ya. Kayak tadi yang udah kita ceritain, kayak Baril Kemawa Project itu biasa dalam musiknya itu karena kemampuan utamanya di bass. Jadi lebih banyak ditonjolin di sini. Tapi bukan berarti nggak boleh untuk yang lain juga ikut nongol. Tadi hampir rata semuanya ya. Mulai dari gitar, drum, sama vokalis itu bisa tereksplor semuanya. Keren banget. 2 jempol deh buat Bayu ya, yang mana bisa mengeksplor banyak musik yang benar-benar luar biasa banget. Gimana bisa ngebikin sekeren itu, Bay? Bener deh, itu apa ya? Bagas dengerinnya berkali-kali tuh yang ini single kedua, dan kayak jujur ada banyak peningkatan ya. Kalau dibandingin sama musik yang lama, bukan berarti bandingin ya, tapi di musik yang kamu yang ini itu lebih terasa banget gitu. Mulai dari kemampuan kamu dalam explore bass dan lain sebagainya. Itu prosesnya gimana kamu bikin lagu ini? Ceritanya? Oke, prosesnya itu lagu ini sebenarnya udah cukup lama. Terusnya emang pertama aku buat komposisinya sendiri. Komposisinya dulu. Terus baru kalau dari awal sih masih belum aku membuat komposisi ini. Ya terngiang langsung kalimat birahi gara-gara tongkrongan. betul. Masalahnya kalau kita ngingat kata-kata itu pasti konotasi kita ke hal-hal yang seperti apa gitu ya. Tapi ternyata di sini kamu lebih menelusuri hal-hal yang kaitannya sama cowok yang apa ya, kayak apa ya. Oh, cowok ternyata ngene iki lho tanggungannya cowok tuh gitu. Jadi bener kayak gitu. Iya, jadi sedikit tentang Harusan Birahi ini malah biasanya aku bikin lagu buat musiknya dulu. Tapi ini beda. Aku bikin lagu ini malah dapat judulnya dulu tentang birahi. Karena tongkrongan sih. Iya. Nongkrong cowok yang ada cerita nyatanya itu pas nongkrong ada cowok dimarahin sama keluarganya nggak salah tentang dia bahas kapan nikah. Ada si cowok yang dimarahin nyeletuk masalah birahi itu tanggunganku sendiri. Jadi nggak usah ikut, aku sebelum birahi. Nah, dari itu terngiang terus. Nah, ekspor ternyata bener juga ya. Ternyata obrolan masalah birahi itu udah tanggung pribadi, nggak usah orang lain itu nggak usah ikut campur gitu. Ikut campur ya. Iya. Oke, dan bener deh, ini keren banget. Apalagi ini dari kekuatan vokal. Ini bener-bener. Ini kamu tulis sendiri ya, Bayu, lagu ini? Iya. Oke, dan ini kalau boleh tahu, ini yang nyanyi kamu sendiri atau The Kids itu? Ini kan di press release-nya kamu mencantumkan The Kids ya? Dia sebagai apa? Sebagai apa di sini The Kids itu? Oke, konsepnya ini adalah kan solo. Aku udah bikin konsep itu. Ketika udah jadi lah ini untuk surprise-nya atau uniknya di mana? Beberapa teman. Jadi konsep ini tuh dari orang-orang jauh juga semua, Mas. Aku dikit-dikit ini yang mengisi gitarnya. Oke. Aku rasa musik ini kalau tanpa ada kit kemarin terlalu lempeng, jadi pop biasa. Jadi The Kid ini orang Bandung nih. Orang Bandung. Oke. Terkenal sebagai bluesman. Nah di sini aku juga mau cobain bass punk sama blues itu kayak apa jadinya, kuat mana atau jadinya kayak seperti apa. Oke. Akhirnya itu tak masukin dalam komposisi ini. Dan dia ambil banyak sekali, ada 60-70% lah untuk komposisi ini. Bener-bener kuat banget ini genrenya di sini ya, dan kemampuan kamu dalam bermain betot bass itu bener-bener super banget. Oke, nah teman Pro 2, tadi Bagas pengen kenalin dulu nih juga selain Bayu di sini yang terlibat. Ini timnya ada Kids ini sendiri, terus juga ada Bayu di bass, terus gitarnya ada di Kemas ya. Terus drumnya di Yuda sama vokalnya di No Hardo ya. Ini kalau boleh tahu vokalnya ini apakah juga sama dengan Lamunan kemarin? Iya benar. No Hardo ini salah satu vokalis juga yang di Band 3. Jadi
tak copot untuk ngisi part vokal. Dan Yuda juga ada di band yang lama juga. Iya. Sama-sama yang lama kan sama. Oke, jadi ini merupakan vokalis utama kamu ya, yang biasa untuk menggarap materi-materi yang biasa kamu bikin. Dan itu mastering recordingnya di Nganjuk juga atau di tempat lain? Untuk recording di Nganjuk sendiri, untuk masternya di Jogja. Oh, masternya di Jogja ya. Oke, keren loh, bener. Tadi ternyata musik-musik daerah itu punya bakat yang luar biasa ya. Kayak kemarin kita udah denger dari Surabaya, dari Sumeneb kemarin itu ternyata banyak menyimpan musisi-musisi yang sangat keren gitu ya. Belum lagi nanti ada di Jember, terus di Surabaya, di Jember, di Malang ya, yang belum kita dengar. Itu pasti banyak sekali musisi-musisi yang bisa sebenarnya sangat keren sekali, tapi mungkin sekarang ini orang lebih banyak melihat musisi yang udah jadi gitu ya, padahal musisi-musisi yang di daerah tuh banyak yang jauh lebih keren kalau menurut Bagasi kayak gitu. Oke, teman Pro 2, dan kamu juga sudah bisa dapat single ini itu di semua digital streaming juga sudah ada, bahkan di era Playgo singlenya Bayu yang ini juga sudah ada. Nanti bisa kamu dapetin untuk kamu bisa dengar lebih detail ya tentang gimana suara vokalnya, gimana instrumen-instrumen yang lain yang udah dibikin sama Bayu, itu bisa kamu dengerin semuanya. Oke, nah sekarang ini kita berbicara tentang materi ini lagi. Ini ada bagian dari album atau kamu masih bikin satu persatu single aja, Bayu, untuk lagu-lagu yang kamu bikin sekarang? Untuk solo ini masih per single, masih ranahnya masih eksperimen di laboratorium untuk mengkompos, karena saya yakin tuh teman-teman di daerah kecil itu punya keunikan masing-masing. Nah ini yang perlu saya eksplor. Yang belum terpublis secara platform itu kemarin ada saya Yoris Kung, Mas. Oh, oke. Itu juga itu kontemporer lebih jadinya. Saya itu lebih ke main bass dengan tukang kayu, dia lebih itu juga di luar Nurul. Jadi sesuatu yang bunyinya asal-asalan, kalau misalnya udah dikemas dengan baik itu ternyata bunyinya juga bisa bagus ya. Oke, jadi masih eksperimen aja ya, 1-2 single ini, dan mungkin nanti bisa kita lihat aja, siapa tahu nanti ada mini album, atau ada nggak rencana buat bikin paling nggak mini album dulu lah, sekitar 4 atau 5 single kayak gitu, atau kamu punya planning langsung aja nih antara mau bikin full album yang berisi banyak materi kayak gitu? Ada rencana tetap ada, kita doanya juga cepat realisasi. Ada. Oke, kita tungguin aja deh pokoknya ya. Oke, dan Bayu ini juga sering banget bikin cover-cover loh teman Pro 2 bersama dengan Yayangnya yang pasti. Sering banget bikin cover dan keren-keren covernya. Kamu juga ngelibatin orang-orang terdekat kamu juga tuh dalam bermusik, Bayu. Ya, ada. Sekarang dulu yang sekarang istri. Tadi Bagas gak berani loh nyebut istri, bener. Dia nyebutin sendiri. Oke, bersama dengan istrinya. Itu kamu sering bikin, Bagas sering loh lihat videonya. Itu wah ini emang kalau udah otak musisi gitu ya. Jadi siapapun gitu termasuk sama istri sendiri itu bisa. Itu udah berapa cover yang kamu bikin sama project sama istri kamu nih, Bayu? Sama istri masih ada dua project. Iya. Project yang udah jadi ya. Udah jadi ya. Oke, siapa tahu ntar sama babynya masih imut gitu ya. Jadi siapa tahu ntar kalau misalnya udah ini biasa sama babynya juga. Ntar kita tungguin aja. Oke, Bayu, untuk ini nih, untuk ke depannya memang kamu masih merencanakan ya, masih bereksperimen aja gitu. Nah, ini mumpung didengar sama teman-teman seluruh Jawa Timur nih. Di Jawa Timur ini kira-kira kamu kan sukanya berkolaborasi dan mengeksplor musik. Itu yang kamu pengen banget untuk berkolaborasi itu dengan musisi dari daerah mana? Atau jangan-jangan kamu udah sering bikin job gitu ya sama teman-teman dari Malang, dari Surabaya, atau daerah-daerah yang ada di Jawa Timur nih, Bayu?
pengen kolaborasi ya. Kemarin Terutama udah musisi Jawa Timur terutama. Kamu pastinya banyak dong Timur. teman-teman kenalan yang ada di Jawa Timur. Pengennya semuanya pengen sih Mas. Iya. Semuanya pengen. Tapi lebih spesifiknya Malang. Oh, dari daerah ya. Malang ya. Oke, kamu sering main ke daerah Malang? Lumayan sering, lumayan banyak teman baru aja di Malang. Oke, sering juga main di sana sama teman-teman atau biasa diundang ke sana tuh yang pernah kamu lakukan itu apa di event kayak gimana di Malang? Di Malang untuk tour juga pernah. Beberapa. Oh iya, kamu pernah bilang ke Pro 2 Malang juga ya? Dulu ya? Iya, pernah ke Malang. Iya. Terus ada lagi selain di situ? Radionya. Malang mantap di mana ya? Parah ya. Oke, terus juga di Surabaya juga pernah bikin event-event juga di sana? Surabaya. Atau di tempat-tempat lain di Jawa Timur maksudnya? Ada pernah di mana? Lupa daerahnya, tapi pernah ada. Iya. Oke, saking banyaknya kamu ini ya, kamu bermain musik ya, jadi sampai lupa itu. Oke, nah seru sekali ya teman Pro 2. Ternyata mengeksplor musik itu menyenangkan sekali ya, dari sesuatu yang kayaknya sepele banget, terus bisa kamu bikin sedemikian itu jadi bunyinya jadi asik tuh suaranya. Oke, pernah ngerasa kesulitan nggak Bayu dalam mengeksplor musik? Kan apa ya, musisi itu kan kadang-kadang juga ada sesuatu yang sulit gitu untuk kamu bisa padukan gitu. Musik apa nih yang pernah kamu coba dan sampai sekarang tuh kayaknya masih belum klop gitu, jadi kayak sulit gitu untuk disatukan? Untuk musiknya belum klop tuh nggak ada sih. Nggak ada. Semua musik bisa, cuma kendalanya kan ketika nggak ada inspirasi. Nah itu. Oke, ngeblank ya. Macem-macem. Iya. Aku harus jalan-jalan dulu lah, itu yang lama banget itu Mas. Dari Birahi, saya ini nggak mau pengen bikin baru, masih belum ada kepikiran, maka masih pengen menimbulkan inspirasi gimana, nah itu yang agak lama. Oke, nah apakah juga rencananya ini nanti bakal kamu bikin kayak lamunan kemarin kan juga kamu kolaborasikan sama ada kayak semacam mini video gitu kan, yang itu nyatu relate banget sama lagu kamu. Iya, kemarin kan yang lamunan itu kan, itu juga sempat kamu bikinin short movie. Nah kayak gitu. Apakah di single ini juga bakal kamu bikin kayak gitu? Karena sekarang ini untuk ide-ide kayak gitu sangat jarang banget dibikin gitu. Bikin lagu terus sekaligus bikin short movie seperti yang udah kamu bikin. Untuk Birahi ini masih belum kepikiran untuk short movie-nya ya, tapi untuk klipnya kemarin udah digarap sama teman-teman Jogja. Oke. Ya, ada Prexo namanya. Kelompok Prexo dari Jogja. Itu kita udah ngobrol, saya serahkan untuk terserah mau dieksplor seperti apa, dan akan jadi kok udah ada YouTube-nya udah ada. Oke. Kita mengeksplor secara mereka kostum yang karakter mereka. Oke. Udah kamu ini udah bisa dilihat di channel kamu ya, di YouTube ya? Udah bisa di YouTube. Oke, sudah ada nih teman Pro 2. Jadi silakan kamu cek ya, dan kalau boleh tahu, kamu juga termasuk salah satu yang aktif banget di sosial media. Kemarin di Threads pun juga sudah, ini Bayu udah nongol di Threads nih. Itu kalau boleh tahu, kamu main di media sosial apa aja, dan boleh dong kamu share ke teman Pro 2 yang lain. Siapa tahu nanti teman-teman bisa kenal lebih jauh, bisa langsung DM aja sama si Bayu. Untuk sosial media yang saya pakai ini, kalian bisa follow di Instagramku di Bayu Progress. Progress aja. Oke, BAIU Progress gitu aja nanti. BAIU ya tulisannya, bukan Bayu tapi BAIU.
progres tuh, Bro. Oke, sama juga di Twitch juga sama nih, aktif banget semua kegiatan itu ada di sana. Oke, di luar itu untuk sekarang kita balik lagi ke daerah kamu nih. Di Nganjuk juga ini banyak event-event musik nih, apalagi sekarang kan udah bebas kan, udah bikin event seperti apapun itu udah dibolehin sama pemerintah. Untuk event musik gimana di Nganjuk? Apakah juga seru atau mungkin menurut kamu masih biasa-biasa aja? Untuk event musik di sini sih masih terhitung sepi ya, masih. Tapi beberapa teman-teman kolektif udah mulai menggelitik tuh. Mereka udah bikin yang aneh-aneh. Tapi nggak banyak sih. Iya. Masih sepi di sini. Oh, oke. Dan rata-rata nih Bayu, untuk di Nganjuk itu apakah juga ini genrenya itu lebih terpaku pada yang paling populer genre seperti ini, atau sama seperti kalau sekarang di Madiun itu oke lah ambiarisme gitu. Kalau di sana juga gitu, ambiarisme atau ada genre-genre yang lain yang saat ini mendominasi teman-teman remaja di sana? Sama sih Mas, itu mendominasi dari sudut pandang penonton ya kalau ini ya. Lihatnya. Artinya selain penonton, terus mungkin biasanya kan di kafe-kafe kayak gitu kan pasti banyak yang muter musik kan. Nah itu musik-musik kayak gimana tuh yang paling sering didengar tuh di sana? Kalau saya masih dengar ambiarisme. Ternyata ya. Oke, kamu bikin ambiarisme yang ini dong, Bayu. Kayaknya seru nih, ambiarisme tapi lagunya yang kamu bikin ala-ala kayak Endang Sukamti gitu kan. Kamu bikin yang cepet kayak gitu, keren tuh kayaknya. Kita tunggu ya. Oke. Saya yang produsernya, ada satu produk dari anak Nganjuk juga yang ambiar tapi nyeleneh. Bahasa-bahasanya tuh. Oke deh. Itu nanti kita tunggu Bayu ya. Benar, kita tunggu banget karena di sini juga musik-musik dengan genre seperti ini tuh sudah benar-benar sangat luar biasa gitu ya. Dan banyak remaja-remaja yang ternyata tidak hanya Javanese doang sekarang, tapi juga ternyata musik-musik yang seperti ini masih banyak komunitasnya. Oke, nah terus sekarang ini terkait sama apa yang sudah kamu bikin ya, Bayu ya. Ini sekarang kalian juga teman-teman musisi di daerah terutama ya, itu sudah sangat digampangkan banget sama yang namanya teknologi, Bayu ya. Selain bisa promo di radio, teman-teman musisi ini juga udah bisa mempromokan materinya itu dari semua platform ya. Nah itu bagaimana menurut kamu nih perkembangan teknologi ini? Apakah benar-benar bisa membantu banget musisi-musisi daerah buat eksis, atau sama aja menurut kamu nih, Bayu? Menurut saya sangat membantu Mas. Teman-teman apalagi di daerah ya yang notabene kita jauh dari ibu kota. Dengan teknologi yang sekarang, dengan musik digital sekarang sangat membantu. Apalagi teman-teman media seperti RRI, teman radio juga, itu mereka banyak program kayak gini sering Mas. Oke, siap. Oke, siap. Kita pasti dukung kok musisi-musisi daerah ya. Oke, ntar kalau ke Sumenep, kalau ke ke Jember, ke Surabaya, ke Malang nanti bisa mampir-mampir ya. Oh iya, belum ke Surabaya kan, mampir ke Pro 2, mampir ke Jember sama Sumenep nanti ya kalau main-main ke sana. Oke, dan ya luar biasa ternyata ini bisa sangat membantu ya. Tadi kamu bilang membantu banget musisi daerah gitu. Kamu ada ini gak sih, sempat punya keinginan gak sih untuk berkarir gitu di luar Nganjuk gitu? Kan sekarang ini juga banyak yang orang-orang yang musisi-musisi yang di daerah itu udah beken gitu, tapi kayaknya kurang puas gitu. Akhirnya oke lah, gue pengen ke kota besar nih, pengen ke, kalau di Jawa Timur di Surabaya mungkin, atau di Jakarta gitu. Itu sempat punya keinginan kayak gitu, atau pernah nggak kamu ditawarin gitu main sebagai player ataupun sebagai apapun lah di production house gitu, kayak di kota-kota besar kayak gitu, Bayu? Kalau kepingin sih dulu kepingin untuk tinggal di kota besar dan jadi player di sana. Itu sekarang sih antara nggak pingin Mas ya, karena benar tadi saya bilang musik ini sangat membantu sekali. Jadi yang saya lakukan sekarang ini memproduksi musik di daerah, tapi pinginnya jualnya di kota besar. Oh, jualnya di kota besar ya? Oke. Jadi mungkin kalau di sana pun cuma ada event-event aja, terus balik lagi jual lagi ke sana. Yang tak lakukan itu.
Oke. Jadi lebih benar-benar bikin konten aja ya, bikin konten dan sekarang bisa di-share melalui channelnya masing-masing dan is done kayak gitu ya. Dan kamu juga bisa ngelakuin kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa kamu lakukan selain di dunia musik pastinya ya. Oke, Iya. Bayu, ini juga banyak banget kita tanyain di setiap kita mau closing ya, karena waktunya sayang banget, kita terbatas banget. Apa nih harapan kamu ya sebagai seorang musisi daerah gitu kan, yang mungkin jauh banget dari hingar-bingar perkotaan gitu ya, dengan idealisme yang sudah kamu bangun dari sekarang. Nah, itu harapan kamu di Bayu Progress, sebagai Bayu Progress itu seperti apa? Apakah kamu seperti ini aja nanti, atau kedepannya mungkin kamu bisa mengeksplor lebih banyak lagi, kayak ya itu tadi salah satunya, kamu mungkin ke luar kota, terus kamu kolaborasi dengan musisi-musisi daerah ataupun daerah lain. Nah, apa harapan kamu ke depannya, Bayu? Harapannya sih pengen link yang lebih besar lagi dan dilirik orang keren-keren yang di sana. Yes, itu ya. Saya yakin mas, karena teman-teman di daerah ini pun mempunyai keunikan sama SDM yang cukup. Iya, betul. Tapi kita betul. untuk mereka untuk berkarya ini ya caranya mungkin saya seperti ini. Saya coba dengan karya, mungkin mereka juga akan ngikutin dan featuring dengan teman yang tak anggap unik. Sehingga bisa mengikuti orang-orang yang di ibu kota mungkin ya. Iya, betul. Tapi bener keren banget karya kamu ini, Bayu, dan semoga aja bisa ditambah lagi lagunya nanti dengan berbagai macam kolaborasi dengan teman-teman dari Malang, dari Sumeneb, dari Surabaya, dari Jember juga, yang pasti dengan dengan keunikan dan kekhasan masing-masing ya, yang mungkin pengen banget kita tahu dari musisi-musisi daerah sekarang. Oke, Bayu, thank you banget atas waktunya ya. Sukses buat karir kamu dan keep kontak ya, karena kamu pasti punya banyak banget karya-karya dan kamu juga bisa publish di teman-teman di Pro 2 yang lain, di Pro 2 di Malang, di Surabaya, terus juga di Jember sama Sumeneb. Nanti untuk bisa kamu dengerin dan kita bangun musik dari Jawa Timur bareng-bareng bersama dengan teman-teman tadi. Oke, sukses Bayu ya buat karyanya. Terima kasih atas waktunya dan kita tunggu kabar dari kamu untuk karya berikutnya. Sukses Bayu, salam untuk teman-teman ya. Selamat pagi. Ya, Mas. Selamat pagi. Oke, teman Pro 2, thank you banget kamu sudah bersama dengan Bagas dan juga Bayu tadi ya di program Music Live Chat Weekend untuk hari ini, dan sampai ketemu lagi nanti. Dan juga Bagas ngucapin makasih banget buat teman-teman yang ada di Jember, di Sumeneb, di Surabaya, di Malang yang udah ngikutin, dan tungguin aja di tiap hari Sabtu. Nanti kita bakal dengerin musisi-musisi daerah yang sangat berpotensi dan keren-keren dari Jawa Timur ya. Thank you banget dan Bagas pamit ya. Dadah. Baru saja kalian simak Music Live Chat Weekend disiarkan berjaringan Pro 2 FM seluruh Jawa Timur. Bayu, makasih banget ya waktunya. Music